Baik, kita akan segera melanjutkan materi berikutnya. Ini tentang bagaimana kita harus memandang berpikir sebagai sebuah keahlian atau skill atau keterampilan, mohon maaf, yang bisa kita perbaiki. Dia sebagai sebuah keterampilan, maka bisa kita latih dan kita bisa perbaiki. Dan bagaimana kita bisa mengambil berbagai macam teknik dari lateral thinking yang dikembangkan oleh De Bono untuk membantu proses pelatihan keterampilan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi berikutnya tentang overview daripada perkuliahan yang mungkin yang akan Anda dapatkan pada semester ini, pada perkuliahan ini, maka saya sudah kenalkan bahwa system thinking adalah sebuah cara untuk melakukan analisa secara struktural dengan cara bertanya kepada diri Anda sendiri sebuah set of question atau sebuah kelompok pertanyaan sehingga Anda bisa memahami permasalahannya lebih baik. Nah, untuk itu kita harus realize kenapa kok ini harus dilakukan. Karena ternyata memang kita banyak sekali menggunakan apa yang disebut sebagai automatic pattern. Jadi apa yang kalau Anda mendapatkan sebuah permasalahan yang Anda hadapi di depan Anda, maka seolah sudah ada jawaban yang keluar otomatis terhadap hal tersebut. Ini yang kemarin udah saya buat ilustrasinya dengan menunjukkan eye trick, di mana kalau Anda melihat suatu gambar, maka gambar pertama yang Anda lihat itu yang Anda akan sebutkan tanpa harus berpikir pada saat-saat awal ya bahwa ada gambar kedua atau ketiga yang sebenarnya tersembunyi di dalam gambar tersebut. Baru setelah Anda bergerak 2 atau 3 kali melihat gambar-gambar di dalam eye trick ini, Anda baru sadar bahwa ternyata tidak seperti yang Anda lihat pertama kali, bahwa semua hal itu pasti ada yang alternatif kedua dan ketiga. Ini yang disebut sebagai mulai menyetop automatic pattern tadi. Dan jika itu terjadi, bagaimana sih itu di-develop dan apa kita bisa melatihnya untuk berubah dan bagaimana cara mengubahnya. Nah, di dalam materi berikutnya akan banyak sekali video yang biasanya kalau di dalam kelas saya putar di dalam kelas dalam bentuk video langsung untuk Anda lihat. Tapi karena kita menggunakan mekanisme online, jadi video-video tersebut saya sudah posting atau saya berikan linknya di YouTube. Sehingga saya berharap nanti ketika Anda sedang mendengarkan materi ini, maka Anda bisa ketika saya akan bilang bahwa Anda stop terlebih dahulu untuk menonton video tersebut, silakan Anda mencari video yang relevan terhadap halaman tersebut sesuai dengan link yang ada. Termasuk mungkin udah saya berikan semua video itu dalam link di dalam Google Classroom kita. Nah, saya tidak menyarankan Anda menonton semuanya terlebih dahulu sebelum menonton presentasi naratif ini. Tapi jika itu yang Anda lakukan, bear in mind bahwa ada sebuah sequence yang video yang seharusnya Anda lihat untuk Anda bisa memahami kenapa saya menggunakan video-video tersebut. Sehingga berikut adalah agenda pertemuan kita hari ini. Yang pertama nanti kita akan mulai dengan memutar sebuah video atau menonton sebuah video tentang bagaimana sih kita memberikan attentions dari sebuah acara di National Geographic yang disebut sebagai Brain Games. Dan bagaimana dia bisa memberikan hint tentang bagaimana cara kita berpikir. Lalu kedua, kembali saya akan eksplorasi pertanyaan yang sama dengan materi sebelumnya, yaitu adalah Are you thinking right now? Yang ketiga adalah bagaimana our pattern of thinking push to trap us not to think differently. Jadi kenapa kok kita terlalu malas untuk hanya mengubah pola berpikir kita. Lalu ada beberapa teknik yang disebut lateral thinking dan direct attention thinking tools. Di AT itu adalah direct attention thinking tools yang bisa Anda pakai untuk mengubah pola ini. Dan kapan atau bagaimana kita harus mulai berpikir untuk mengubah cara berpikir kita. Nah, saya sarankan untuk mempause presentasi kita di sini, lalu Anda mulai menonton video tentang the illusion of attention. Agak panjang videonya mungkin. Biasanya kalau dalam kelas saya hanya memberikan 10 menit di awal dan 3 atau 4 menit terakhir, karena 3 atau 4 menit terakhir itu cukup pendek. Tapi karena saya nggak bisa memotongnya di sini, silakan Anda nontonnya secara penuh mungkin sebelum ke ini. Nanti Anda lanjutkan, jika Anda sudah menonton video tadi, maka ini adalah beberapa hal yang saya minta Anda realize, bahwa attention selection adalah satu hal yang wajar, karena kita memiliki namanya mega load of information dari semua
indera perasa kita ya, indera senses kita. Sehingga attention selection adalah automatically melakukan filter terhadap apa yang penting karena kemampuan kita sangat terbatas. Sehingga ada beberapa trik yang digunakan oleh para magicians yang disebut sebagai attention grabber, yaitu adalah ketika Anda diminta untuk memfokuskan kepada hal yang lain, ketika dia mencoba untuk menyiapkan ilusinya supaya Anda tidak melihat persiapan tersebut. Attention grabber itu adalah bottom up sama top down. Top down adalah kalau Anda suruh dia untuk memberikan attention, yang ke bawah adalah secara otomatis karena dia dianggap sebagai bypass, itu bottom up, kayak handphone yang menyala dan lain sebagainya, itu biasanya langsung membuat Anda harus merasa mengangkatnya gitu. Karena walaupun mungkin yang menelpon Anda itu bukan orang yang penting, tapi karena kita nggak tahu itu, setiap kali telepon itu berbunyi, maka dia akan meminta perhatian kita. Itu sebagai bottom up atau itu yang sebagai bottom up. Sedangkan top down adalah kalau kita memang meminta untuk melakukan attention. Kedua-duanya berbahaya, kedua-duanya sebenarnya berdasarkan pola gitu, walaupun intinya adalah perhatikan bahwa mereka ada. Nah, attention grabber is the enemy of focus. Jadi kita kenapa kok Anda mungkin pernah mengatakan, kok saya udah nggak bisa fokus ya saat ini ya. Sehingga kalau nanti dalam video Anda juga sudah melihat bahwa ada yang namanya the illusion of multitasking, bahwa orang tuh ternyata tidak bisa melakukan multitasking. Dia tuh memang hanya bisa satu fokus ke satu pekerjaan satu saat. Cuma yang namanya multitasking, kata-kata orang itu bukan paralel, tapi kita memotong serial-serial, jadi kita memindah-mindahkan fokus kita, yang sebenarnya akan membuat kita menjadi kelelahan. Gitu ya. Sehingga the illusion of attention ini saya simpulkan seperti ini. Kita hanya melihat apa yang biasa kita lihat, kita akan hanya melihat apa yang kita harapkan kita lihat, kita hanya melihat apa yang kita diajarkan atau ditrainingkan untuk melihat, dan yang terakhir adalah kita hanya melihat apa yang kita ingin lihat. Jadi ini adalah keempat hal yang sering harus kita sadari bahwa kadang-kadang kita tidak akan bisa melihat naturally apa yang kita tidak expect untuk kita lihat. Nah, ini membuat kita kalau dalam melihat suatu permasalahan, terkadang kita akan merasa kecewa, kenapa kok saya nggak bisa lihat ya bahwa ada signal-signal bahwa masalahnya itu sebenarnya ada di sini, bukan di situ. Karena tadi, ini semua adalah akibat daripada ini. Sehingga perlu ada semacam cara untuk memastikan bahwa kita bisa melihat segala hal yang menurut kita harusnya penting. Itu kenapa nanti saya berikan tugas untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang memaksa Anda untuk melihat multiple komponen. Sebagai contoh, misalnya Anda harus membuat pertanyaan soal 5M, Man, Money, Machine, Material, Methods. Maksudnya adalah jangan hanya melihat permasalahan itu hanya dari satu sisi saja. Karena pasti kalau ada urusan man, biasanya ada urusan money, atau ada urusan methods, dan seterusnya. Nah, dengan Anda disiplin menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk meng-guide Anda berpikir soal permasalahan, maka Anda sebenarnya nanti bisa melihat masalahnya menjadi lebih utuh dibandingkan hanya apa yang Anda ingin lihat, atau Anda yang diajari lihat, atau apa yang Anda harapkan lihat. Dan ada hal yang berbeda, kalau terakhir Anda lihat videonya, Anda masih terjebak juga antara see dan look. Jadi there is a difference between look and see, gitu ya. Melihat dan memandang. Kalau melihat dan memandang, melihat seharusnya ada aspek di mana Anda memfokuskan atau mengarahkan di mana Anda melihat. Kira-kira begitu. Dalam ilustrasi eye trick yang saya buat dalam pertemuan kita yang lalu, kita sadar bahwa ternyata kita gampang sekali terjebak dengan gambar pertama, atau gambar yang kita lihat sebagai gambar pertama. Padahal setiap gambar memiliki kemungkinan gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, itu sebenarnya sebuah ilustrasi bahwa kita memang tidak pernah berpikir setiap saat. Kita jarang sekali berpikir setiap saat. Mengapa? Karena berpikir itu membutuhkan effort dan energi yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, kalau saya bilang kepada Anda bisa mendapatkan nilai A kalau Anda meloncat dari lantai 3 di gedung Salemba misalnya. Anda akan mengatakan tidak, Pak. Loh, kenapa kok tidak mau? Apa yang Anda pikirkan? Ya saya pasti mati, Pak. Loh, sudah pernah? Kalau belum pernah kan nggak tahu Anda akan mati apa nggak. Siapa tahu nggak mati, cuma kecelakaan aja, cuma paling Anda sekarat doang tapi nggak sampai mati gitu. Nah, ya nggak bisa, Pak. Pasti mati. Loh, kok tahu pasti mati? Ya, kalau jatuh dari 1 meter aja kita sakit, Pak. Apalagi kalau jatuh sampai 10 meter gitu. Loh, sudah pernah? Nah, kalau belum pernah, bisa dicoba dong sebenarnya gitu. Apalagi kalau dapat nilai A di kuliah ini gitu kan. Atau semua kuliah yang Anda akan ikuti nanti di kelas saya misalnya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah proses yang
akan terjadi otomatis sebagai mekanisme kita yang natural tadi untuk mendefense diri kita sendiri. Ya, Anda memang tidak saya harapkan untuk jatuh dari lantai 10 atau lantai 3 dari gedung Salemba, karena itu memang suatu hal yang akan berbahaya buat Anda. Kalau saya sih pernah melihatnya langsung, jadi saya nggak mau mengatakan bahwa itu adalah, paling nggak saya bilang saya bisa pernah melihat ya, kejadian, hasil daripada jatuh dari lantai 3 saya pernah melihat. Tapi saya tidak mau mengulanginya gitu. Kenapa? Karena saya memproyeksikan bahwa memang itu yang akan terjadi. Tapi intinya adalah sehingga memang kita sebenarnya disebut sebagai pattern using creature karena we are the most lazy species. Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan kenapa kok kita termasuk orang yang, kenapa kok yang namanya berpikir itu memakan mental energi. Kita pattern using creature, jadi kita tuh creating a pattern, then use the pattern without questioning them. Jadi ketika kita mengambil sebuah permasalahan, jika permasalahan itu pernah kita hadapi sebelumnya, maka kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara menggunakan pola yang lama. Gitu. Nah, kita juga sering memberikan label-label terhadap orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita bilang berpendirian, teguh, sebenarnya itu adalah lebih ke arah kepada memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang tadi, sehingga kita mengkompresi apa yang kita interaksikan dengan dia, dengan orang tersebut selama beberapa saat, menjadi sebuah label gitu. Nah, ini juga yang disebut sebagai mindset, paradigm, atau pola berpikir, kerangka berpikir kita. Jadi, memang bahwa kita itu sebenarnya sebuah robot kadang-kadang dalam menjalankan program yang kita buat nih. Ah, enggak Pak, saya tuh berpikir kok, saya pernah ngerasain berpikir keras. Setuju. Jadi kapan kita berpikir? Sebelum saya menjawab pertanyaan kapan kita berpikir, ini adalah ilmu yang didapatkan dari faktor manusia di teknik industri, bahwa ternyata ada yang namanya attention resources yang ada di atas sini. Attention resources adalah sebuah pool atau semacam reservoir di atas sini yang akan membagi apa yang attention yang dia miliki ke apa yang kita lihat, perception, tentang ke proses di mana kita memproses apa yang kita lihat, lalu memproses situasi dan kondisi untuk melakukan simulasi terhadap apa yang kira-kira terjadi kalau kita ambil keputusan seperti ini, kalau kita ambil keputusan seperti itu, apa yang terjadi. Lalu kita memberikan atensi pula kepada response execution. Karena ini terbatas, setiap kali Anda istirahat ini akan dinaikkan kembali, maka otomatis Anda cenderung untuk malas berpikir. Kenapa? Karena memang ini akan makin lama makin habis. Jika kalau Anda banyak masalah di hidup Anda gitu ya, di pekerjaan Anda, maka ini akan Anda merasa bahwa Anda akan merasakan yang disebut sebagai mental exhausted. Nah, kembali ke dalam pertanyaan tadi yang ditanyakan pada slide sebelumnya, kapan kita berpikir? Nah, kita berpikir untuk menghilangkan kebutuhan berpikir. Kembali, kita adalah manusia yang malas. Kita cenderung malas. That's why we do not think all the time. Kita berpikir untuk mengeliminasi proses berpikir di future, karena thinking meminta banyak sekali mental attention dan fokus. Kita berpikir untuk menciptakan pattern of response atau pattern of thinking, sehingga kalau ada masalah yang sama terjadi, misalnya, maka kita tahu bahwa udahlah kita pakai respon kita yang lama aja, atau kita sebelumnya sudah oke. Yang kita akan pakai untuk problem yang sama. Nah, di dalam dunia persilatan misalnya, atau bela diri, kita bahkan menghilangkan kebutuhan untuk berpikir dengan cara menciptakan refleks terhadap threats atau serangan. Ya, Anda kan kalau jadi main silat, kalau misalnya Anda sedang bermain silat ataupun main karate ataupun taekwondo misalnya, maka kan Anda kalau lihat ada sebuah kaki melayang ke muka Anda kan tidak melakukan berpikir toh. Ini kenapa ya kaki ini melayang ke muka saya gitu. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda langsung menangkisnya. Jadi refleks itu yang dibangun. Tapi untuk membangun refleks itu Anda harus latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mendapatkan refleks yang pas dengan energi yang paling kecil dan mencapai tujuan dengan cepat. Jadi nanti ini hal yang sama kita akan lakukan untuk berpikir, bahwa kita harus berlatih untuk membuat reflekses yang tepat dalam melakukan pola berpikir. Jadi berpikir dimulai ketika kita menghadapi sebuah unknown problems atau unknown decision di mana ada unsur di mana tidak ada perfect information. Dalam teori keputusan akan jauh lebih baik kalau kita memiliki perfect information. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, ini adalah ideal amount information yang dibutuhkan untuk membuat kita
mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Tapi yang terjadi adalah kita punya yang namanya unknown. Selalu, bahkan lebih besar dibanding yang available bagi kita. Sehingga thinking saya proses untuk melakukan ini. Proses itu adalah digabungkan antara kerangka cara pandang, konsekuensi, pengetahuan, dan fakta dan alumni. Ini yang membuat kenapa mental bank kita akan jauh terserap untuk ini. Kita berpikir masa lalu, berpikir problem yang kita hadapi, kita berpikir masa depan, kira-kira kalau saya lakukan ini seperti apa. Yang biasanya terjadi karena kita harus menjawab tadi kan, thinking, pertanyaan, yang sebenarnya pertanyaan itu berasal dari sebuah problem, untuk kita membuat sebuah jawaban. Jawaban itu akan menjadi sebuah bantuan untuk mengambil keputusan. Keputusan akan menjadi sebuah action. Kenapa saya bedakan warnanya antara keputusan dan action? Keputusan kan action, Pak. Bukan. Keputusan itu adalah apa yang ada di dalam otak Anda. Action itu adalah apa yang Anda lakukan, yang terlihat oleh orang lain. Jika sama, alhamdulillah. Tapi sering sekali, apa yang jadi keputusan itu adalah action itu adalah tidak keputusan. Mengapa demikian? Karena ada action yang no action. Gitu kan. Misalnya seperti pada saat tekanan kepada Pak Jokowi untuk melemahkan KPK, maka Pak Jokowi mengambil keputusan untuk tidak melakukan action untuk mencegah pelemahan KPK misalnya. Nah, jadi itu adalah kebijakan beliau gitu. Kita harus hormati itu, dia pasti punya pemikiran tersendiri gitu ya. Saya tidak akan bilang pro atau kontra terhadap kebijakan beliau, tapi saya mengatakan adalah kadang-kadang kebijakan itu adalah tidak melakukan perubahan pun adalah sebuah kebijakan. Itu mengapa kalau kita sebagai pimpinan diminta untuk didoakan. Karena pimpinan itu kadang-kadang kalau dia tahu bahwa ini salah, tidak dia perbaiki, dia sudah bersalah gitu. Sehingga tidak ngapa-ngapain pun pimpinan itu bisa berdosa gitu. Sehingga kita diminta untuk selalu menggunakannya. Sehingga ini yang membuat kenapa kita jarang melakukan thinking dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena banyak sekali proses yang harus dilakukan ketika kita berpikir, dan kita cenderung untuk hanya menggunakan pola berpikir kita yang lama. So, kembali dalam pertanyaan berikut awal, are you thinking right now? Akan ada sebuah pertanyaan aneh gitu ya. Sebuah riset mengatakan bahwa jika Anda lebih prefer, ada beberapa bentuk dasar di dunia. Jadi ada kotak, ada lingkaran, ada segitiga, ada star. Ternyata ada sebuah riset yang mengatakan bahwa kalau Anda lebih suka satu bentuk atau sebuah gambar, maka itu bisa menggambarkan tujuan hidup Anda atau apa yang Anda ingin raih. Gitu ya. Kalau Anda suka kotak, berarti Anda adalah strict by the rules, artinya adalah saya lebih suatu hal yang suka yang simetris dan bisa mudah untuk dipakai. Kalau lingkar lebih fleksibel karena lingkaran ada di mana-mana. Kalau segitiga itulah saya berfokus untuk selalu mencari tujuan kita adalah selalu ke atas. Sedangkan yang star ini berarti Anda selalu high achievers. Anda mau lebih baik dibandingin apapun. Nah, Anda kan pasti udah tahu ya kira-kira mana yang Anda pilih ya tadi, selain yang saya jelaskan. Udah pada milih? Apakah Anda star, circle, square, atau triangle? Nah, itulah Anda. Nah, Anda percaya nggak dengan apa yang saya sebutkan tadi? Mungkin Anda percaya, mungkin Anda ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Kadang ngerasa puasa Pak Ahmad sebagai dosen bohong gitu ya. Ya padahal kan dosen juga boleh juga bohong kadang-kadang. Kan kalau Anda mengajukan pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, kan saya harus pura-pura tahu gitu ya. Walaupun kalau bagi saya pribadi sih, mendingan saya bilang saya tidak tahu, ntar saya cari dulu bagaimana menjawabnya gitu. Tapi bisa aja kan dosen bohong. Bahwa artinya adalah tidak ada riset semacam itu. Jadi saya memang berbohong bahwa mengatakan tidak ada riset seperti itu. Nah, artinya Anda terjebak dengan pola berpikir Anda lagi, gitu. Seperti yang sudah terjadi dengan itu adalah tukang jualan. Mohon maaf, saya lagi recording di bagian depan. Kira-kira begitu. Ternyata suara saya masih kurang keras dibandingkan suara yang jualan tape uli di depan rumah saya. Nah, remember iTrick yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Silakan menonton sebuah video tentang iTrick. Ada beberapa video YouTube yang mungkin menyenangkan untuk dilihat. Bagaimana mata kita bisa dimanipulasi sedemikian rupa untuk melihat suatu hal yang seharusnya tidak ada di situ gitu ya, atau tidak seharusnya dipandang dengan cara seperti itu.
Seperti yang dalam iTrick ada 3 hal yang yang saya harapkan Anda dapatkan. Don't think that what you see is what it seems. Seeing is different than looking. You must start to look, not just to see. Dimana look itu adalah mencari atau melihat. Nah, hebatnya memang di dalam cara kita memandang adalah kalau kita sudah terbiasa untuk melihat sesuatu, terus kita mendapatkan sebuah informasi, melihat sesuatu hal yang berbeda, tapi karena yang berbeda itu mirip dengan yang sebelumnya, maka kita berasumsi bahwa yang ini pun sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau lihat, perhatikan objek di depan Anda ini, akan saya ganti. Nah, maka Anda merasa bahwa there is something missing ya dari gambar ini, karena Anda melihatnya, membandingkannya dengan apa yang Anda sudah tahu di sebelumnya. Sama dengan yang tadi, kalau saya bilang bahwa ini adalah 2 gambar berbeda kan boleh-boleh saja. Dan siapa yang bilang bahwa ini gambar yang sama dengan tadi? Tapi karena Anda sudah lihat pola sebelumnya dan diganti dengan pola yang ini, Anda langsung mengatakan bahwa kayaknya ini adalah satu hal yang sama dengan yang pertama. Apakah ini salah? Tidak. Tapi paling tidak Anda realize bahwa ini mungkin gambar yang berbeda, gitu ya. Karena kadang-kadang memang kalau Anda ikut tes psikologi pada saat Anda bekerja dulu atau nanti Anda akan bekerja, maka memang kadang-kadang pattern recognition itu adalah satu hal yang diminta dites dalam tes-tes psikologi. Apakah Anda bisa membayangkan ini dan lain sebagainya. So that's something that is not wrong, gitu. Kalau Anda bisa membandingkan bahwa mungkin objek di depan kita sekarang ini adalah sama dengan objek yang tadinya Anda lihat. Tapi yang penting adalah Anda memberikan kata-kata mungkinnya. Gitu. Itu yang kalau Anda bicara soal berpikir. Proses yang tadi dikenal dalam ilmu decision sebagai decision bias yang bersifat capture effects. Capture effects adalah happens because our minds try to recognize everything. Kita pengen apa yang kita lihat itu semakin familiar dia, semakin menyenangkan buat otak kita gitu. Itu kenapa kalau Anda sedang jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota dan lain sebagainya, otak Anda seolah-olah menjadi seperti break, istirahat. Karena dia saat-saat awal pasti Anda akan kebingungan, kok bentuknya beda ya. Bahkan rumah-rumah di luar negeri itu berbeda dengan rumah-rumah di Indonesia misalnya. Bahkan kalau di Asia pun ada sedikit, walaupun subtle, tapi tetap ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, lama-kelamaan otak kita akan merasa, ya sudahlah, pasrah terhadap semua perbedaan itu. Nah, itulah saat dimana Anda merasakan liburan ketika Anda pasrah seperti itu. Jadi memang kita akan selalu yang namanya ini. Kita punya the world, terus kita akan defeated terhadap pre-existing patterns yang kita punya. Gitu ya. Ini juga sebuah case yang sering digunakan dalam dunia berpikir sistem yang kenal sebagai Kaniza Triangle. Ilustrasinya adalah seolah ada segitiga di dalam situ, padahal tidak ada. Yang ada adalah 3 orang Pac-Man yang sedang conference, terus dia kelaparan, terus dia makan bagian dari ini. Nanti triangle itu seolah-olah kita konstruksi walaupun tidak ada. Nah, capture effect sangat powerful, terutama kalau Anda sudah punya pre-existing pattern sebelumnya, sehingga segala hal yang mirip dengan patterns yang pertama itu dianggap sama, padahal mungkin berbeda. Yang lain, capture effects adalah basis daripada ini. Jadi kalau saya bilang construction sama generalization atau leap of abstraction, atau caranya adalah mengambil kesimpulan terlalu early, kalau bilang kesimpulan dini. Construction adalah ketika kita mencoba untuk membangun berdasarkan knowledge terhadap understanding, even there is no facts supporting it. Jadi saya bilang begini, kalau saya minta Anda mengisi yang di tengah-tengah ini, A, B, C, F, G, H, maka karena Anda tahu bahwa ada yang namanya alfabet, maka Anda akan mengisi dengan D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apakah sama? Apakah harus itu? Apakah mungkin bisa berbeda? Jawabannya ya bisa-bisa aja. Kenapa harus diisi? Bisa aja ini adalah 1, 2. Ini adalah 3, 4. Karena memang ada polanya. Jadi polanya tidak harus seperti pola yang Anda bayangkan ketika Anda sekolah, gitu. Tapi mungkin sudah berbeda dibanding sebelumnya. Yang kedua, capture effects adalah memungkinkan kita adalah di mana satu pengalaman itu kita generalisasi untuk semua kondisi atau konteks yang berbeda-beda, yang disebut sebagai generalisasi. Yang kalau dalam bahasa kita berdiskusi, biasanya disebutkan ini pasti, biasanya gitu. So this is in my experience, kayaknya experience-nya banyak gitu, padahal cuma 1
dibilang experience-nya banyak gitu. Nah, ini yang berhati-hati. Nah, capture effects memang sangat powerful, sehingga nanti Anda harus realize bahwa untuk mencegah capture effects, Anda harus secara proaktif mengubah pola flow of thinking Anda, supaya Anda bisa berhenti terlebih dahulu dari flow itu untuk melihat pola berpikir Anda yang menciptakan flow tersebut. Ini adalah sama, contohnya beberapa fixing a problem, blaming people, dan sebagainya yang merupakan bagian daripada generalisasi atau leap of perception. Nah, bagaimana our pattern of thinking push to trap us not to thinking differently? Ini adalah video, silakan pause kembali presentasi ini. Silakan menonton video yang judulnya The Monkey Experiment, yang menceritakan soal bagaimana perilaku monkey di dalam sebuah tes, gitu ya. Jika Anda sudah menonton videonya, maka yang menarik daripada monkey experiment itu adalah dia menunjukkan kepada kita bagaimana sebagai upgraded version of monkeys, kita punya kesamaan DNA dengan monkey. Itu adalah sometimes never challenge our assumptions and beliefs even though it's not proven not to be successful to us. Jadi walaupun kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa tidak sukses, atau ketika ada fakta baru yang mungkin harus Anda perhatikan dan mengurangi, kan asumsi itu bukan fakta ya. Kepercayaan itu dibangun berdasarkan fakta dan asumsi. Jadi kalau tidak sukses buat Anda, atau merugikan Anda, atau ada fakta baru yang ternyata memang harus Anda pertimbangkan, maka kita tidak pernah men-challenge-nya. Apalagi ketika asumsi dan beliefs itu sebenarnya adalah social rules, yang wisdom tanpa ada sejarah atau logical explanation behind it. Nah, apakah Anda merasa bahwa we as a human are more advanced than that? Nanti silakan Anda lihat video di slide berikutnya. Di slide berikut ini adalah sebuah video yang tolong Anda tonton kembali tentang orang yang mengantri di sebuah klinik, dan bagaimana dia memberikan gambaran bahwa kalau Anda merasa bahwa Anda lebih pintar daripada para kera yang di dalam video pertama, ternyata tidak. Dan itu normal dalam konteks ini. Kenapa? Sebagai manusia kita harus survive, dan kalau kita mau survive, kita akan selalu mencari yang namanya keamanan atau kenyamanan. Keamanan atau kenyamanan itu berasal dari konformitas. Even the word comfort itu sebenarnya diambil dari sinonimnya conformity, yaitu coming from conformity. Namun kembali, kadang-kadang kalau kita mau melakukan perubahan dari cara yang lebih baik dan seterusnya, maka kita harus men-challenge-nya. Walaupun nanti Anda mungkin mengatakan, oke, saya setuju dengan social rules, saya setuju dengan norma-norma yang ada sekarang karena ini yang terbaik, maka Anda menerimanya. Tapi jangan hanya tidak meng-question apa yang disebut sebagai social rules. Ada sebuah cerita yang saya mau share tentang namanya kucing sang guru. Ini cerita yang dulu ketika saya SMA diajarkan dan membuat saya sadar bahwa pentingnya bagi saya untuk mulai melihat bahwa ada dari something else, dari apa yang selalu menjadi social norms dan lain sebagainya. Kucing sang guru bercerita tentang sebuah sekolah di pedesaan yang biasanya punya SD, SMP, punya sekolah dasar di pedesaan yang sangat terpencil, yang biasanya satu guru mengajarkan semuanya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Guru ini karena terpencil, dia cuma guru satunya di sekolah itu dan satu kelas tersebut, sehingga akhirnya dia harus mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Guru yang menjadi guru di sekolah ini sangat dihormati oleh warga sekitar, dia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh, tapi dia nggak mau ikut politik, satu hal yang menarik, ya, jangan ikut politik. Nah, jadi dia nggak mau jadi kepala desa ataupun, tapi dia fokus kepada dirinya guru. Nah, suatu ketika dia mengajar, dia terganggu karena ada seekor kucing kecil masuk ke dalam ruang kelas. Dia kaget, loh kok ada kucing kecil masuk ke dalam kelas? Ngapain dia masuk ke dalam kelas? Tolong ketua kelas itu biasanya adalah yang paling pintar dan paling senior yang ada di kelas yang paling tinggi yang ada di dalam kelas tersebut. Tolong ketua kelas, jangan lupa itu dikeluarkan kucingnya. Baik Pak Guru atau Bu Guru, dia keluarkan. Si kucing itu masuk lagi dan meong-meong lagi kan, mengganggu kelasnya.
ketua kelas, sudah deh, kalau emang dia bolak-balik masuk kayak gini, nanti mendingan kamu ikat dia dengan ini, tapi jangan keras-keras yang ikatnya, di bawah pohon yang di halaman ya, supaya nggak ganggu kita. Si kucing diangkat oleh si ketua kelas, dikeluarkan, ditaruh di bawah sebuah pohon, dia ikat, kemudian dia masuk kembali. Selama sekolah berlangsung, si kucing meong-meong secara rutin. Nggak setiap saat, tapi beberapa saat dia akan meong lagi, sampai istilahnya si sang guru selalu menengok, waduh kasihan juga sih, tapi ya daripada di dalam sini mendingan di luar sana lah. Ketika sekolah usai, maka si sang guru merasa kasihan dengan si kucing, sehingga dia minta kepada ketua kelas untuk, udah kamu kasih makan tuh, ada bekas makanan saya, silakan diambil saja untuk makan kucing tersebut. Baik, sang guru, dikasih makan, selama lepas ya, dilepas sama dia. Oke, moga-moga besok datang tuh si kucing. Besoknya datang lagi tuh si kucing. Sang guru ingat bahwa tidak ada gunanya hanya langsung dikeluarkan, mendingan langsung saya kasih ikat aja. Hal yang sama terjadi, diikat di bawah pohon, terus karena kasihan dikasih makan. Hari ketiga, hal yang sama terjadi, hari keempat, kelima, keenam, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya si kucing itu sampai cukup dewasa, dan tetap dengan pola yang sama. Sampai sang guru meninggal. Ketika sang guru meninggal, penggantinya adalah bekas muridnya yang merasa harus terpanggil untuk kembali ke desanya, dan dia ingin meneruskan jejak sang guru. Sehingga hari pertama dia menggantikan sang guru untuk mengajar, dia memimpin berdoa. Ketika dia memimpin berdoa itu, si kucing yang tadi itu masuk ke dalam kelas yang sama. Kembali karena dia biasanya mendapatkan sang guru, kembali dia meong-meong di dalam kelas. Loh, siapa ini? Ini kucing sang guru. Oh ya, maksudnya gimana? Dia tuh suka ingin ikut ke dalam kelas kita gitu. Oh ya, pandai sekali ya kucing ini ya, betul. Sehingga bagaimana? Biasanya dia apain? Biasanya kita ajak dia keluar untuk mengamati kelas kita dari jauh saja. Oh, begitu. Ya udah, mari kita lakukan. Pasti sang guru ini punya kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga dia pasti menggunakan kucing ini sebagai bahan untuk mengajarkan kita semua tentang welas asih kepada makhluk hidup lainnya. Baik, wah, itu suatu cerita yang akhirnya menyebar kemana-mana gitu, sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun sekolah dilaksanakan oleh guru yang baru, sampai si kucing meninggal. Ketika si kucing meninggal, satu desa menjadi merasa terpukul, kenapa kok si kucing sang guru meninggal? Berbahaya ini. Sehingga mereka membuat rapat bahwa sebaiknya kucing sang guru itu diganti dengan kucing yang mirip, supaya dia itu legacy daripada sang guru ini yang merupakan nilai-nilai agung harus kita pertahankan. Sehingga akhirnya mereka semua mencari kucing yang mirip, ketemu di pasar yang masih kecil gitu, terus akhirnya dibawa ke dalam kelas, disetujui oleh sang guru yang baru. Tapi si kucing ini lebih pendiam, sehingga dia tidak banyak meong. Sehingga akhirnya dibuatlah jadwal kelas untuk menemani sang kucing ini, supaya setiap beberapa saat ditepuk-tepuk supaya dia mau untuk meong-meong, sehingga nilai-nilai tersebut adalah ini. Tanpa ada challenge bahwa dari mana sebuah kebiasaan itu ada, maka kita akan terjebak hanya menjalankan kebiasaan tapi tidak mendapatkan manfaat dari kebiasaan tersebut. Itu yang penting dari sisi social conformity. Sehingga jika diilustrasikan, maka ini yang beberapa slide tadi bisa kita rangkum seperti ini. Jadi ketika kita memiliki sebuah problem baru seperti ini, maka kita berpikir untuk meng-create yang namanya patterns of response, di mana kita mendapatkan hasil misalnya problemnya adalah solve. Terlepas solve temporary maupun permanen, tapi dia solve, dan ini membuat feedback kepada diri kita bahwa pattern kita oke. Sehingga ketika problem yang sama dengan yang sebelumnya ada, maka kita tidak usah berpikir lagi. Kita hanya menggunakan yang sama, karena nanti kita tahu bahwa dia akan tersolve, apalagi memang sering kali tersolve dengan cara yang sama, maka dia akan menguatkan kembali pola berpikir kita. Ini akan saya ulangi lagi ketika kita membahas soal ladder of inference. Intinya adalah, semua feedback dari dunia nyata akan memperkuat atau memperlemah patterns of response kita. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada sebuah problem baru yang mirip tapi berbeda? Different, similar problem arise. Maka yang terjadi secara otomatis biasanya kita asumsikan dia sama dengan yang atas, rules of similarity,
Atau jika Anda merasa lagi belum pengen memikirkan, ada rules of rejection. Udahlah, gue nggak mau pikirin, gue nggak mau selesaiin masalahnya. So, yang satu ada kemungkinan Anda melakukan rules of similarity, seperti undur-undur ini ya. Semua yang masuk dianggap mirip, udah saya pakai ini aja, walaupun cuma satu sebenarnya yang lebih tepat dibandingkan yang lain. Nah, biasanya akan ada feedback dari sini. Biasanya karena problemsnya tidak solve, atau hanya solve temporary, kemudian nanti akan berulang kembali. Anda tahu bahwa sebuah problem berulang, berarti solusinya tidak tepat. Gitu ya. Nah, ini yang bisa terjadi. Atau kalau rules rejection, berarti problemnya nggak solve. Gitu ya. Jadi, dulunya memberikan ini. So, instead of thinking, we will use the collection of our previous thinking to solve the problems. Nah, masalahnya, pola berpikir kita guide our perception, seperti yang sudah disebutkan dalam video yang pertama. We only see what we used to see. Sehingga, eyang saya namanya Albert Einstein, satu guru tua saya, gitu ya. The significant problem we are facing now cannot be solved the same level of thinking when we are creating them. Jadi, beberapa prinsip mengatakan bahwa our current problems comes from our current thinking. To solve the current problem, you must upgrade the way you think. The upgrade the way you think to upgrade the way you think, you have to upgrade the way you develop the map of the problem. The map of the problem is the simplified guidance to look at the real world. Jadi problem yang saya bilang sebagai pola berpikir Anda itu saya terjemahkan sebagai sebuah peta dari permasalahan. Karena peta yang salah akan lead Anda atau memimpin Anda ke dalam lokasi yang salah. Biasanya kalau Anda menggunakan peta yang berbeda dibanding orang lain, walaupun mungkin jalannya mirip dan lain sebagainya, atau peta yang belok kiri, belok kanan, maju ke depan dan sebagainya. Lah kalau sudah dari awal sudah berbeda polanya, posisi awal Anda berada kan akan memberikan Anda ke dalam wrong place. Which means using the wrong way of thinking or thinking mesh could lead you to develop the wrong solutions from the problem. So to start changing the maps, we need to challenge the map that we have and generate new ideas to map. Jadi selalu fokusnya adalah challenge the way of your thinking to get new ideas. This thinking maps is called mental model. The process is to file these ideas is lateral thinking dalam perkuliahan kita. So, di implikasinya memang tadi what you currently know influence what you can see and learn. Artinya adalah side patterns are oppressed by the dominant patterns. Kalau Anda seperti ini, maka yang ini tidak akan terlihat. Sama seperti jalan yang pernah saya ilustrasikan pada materi sebelumnya, kalau Anda sudah sering melihat jalan ini dan jalan ini terus melancar, maka kalau Anda tidak akan pernah berhenti untuk melihat bahwa ada jalan lain di sini. Siapa tahu ada tukang bakso enak di sini atau tukang mie goreng yang enak di sini gitu ya. Artinya adalah Anda mungkin pernah juga didiskusi sama teman-teman Anda. Lu kok nggak lihat sih kalau ada itu kan enak. Wah, gue selalu lewat cuma gue nggak pernah mikir bahwa ada tempat enak di situ. Itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Benefitnya adalah less distraction ya. Memang ada benefit untuk kita bisa lakukan ini. Kita nggak usah, ketika Anda tidak berpikir kan dunia Anda indah sekali gitu ya. Allow for concentration on a particular thought. The downside is that it's possible to miss things. Ini adalah downside dari apa yang Anda akan lakukan. Sehingga dari kacamata solusi misalnya pemecahan masalah, siapa tahu ada possible solution yang berbeda di sebelah sini yang akan lebih baik dibandingkan jika Anda menggunakan jalur yang vertical thinking yang sudah Anda lakukan. Ini disebut sebagai side track oleh De Bono, ini yang disebut sebagai main direction of thought atau vertical thinking. Implication-nya adalah all useful ideas are logical and obvious in insight. Jadi kalau Anda bicara soal useful idea are logical and obvious insight, hanya saja tidak terlihat sebelumnya. Ini perbedaan utama prinsip lateral thinking dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Yaitu adalah lateral thinking bukanlah benchmarking, dia bukan satu hal yang benar-benar paralel, tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dia ada hubungannya secara logikal, dan ketika Anda sadari hubungan tersebut, ternyata oh iya ya, ada ya itu dan bisa ya. Tapi Anda tidak sadari. So basically, all creative ideas are logical after they have been found. Gitu ya. Jadi kalau creative ideas tidak logical, berarti sebenarnya tidak jauh berbeda. So lateral thinking yang disebutkan ada proses of jumping tracks to get new insight. Itu kenapa lateral thinking dilambangkan dengan seperti track seperti ini, tapi bukan seperti ini.
kayak brainstorming. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu logical thought yang utama dulu, tapi ini adalah pencabangan dari apa yang disebut seperti ini. Sehingga perlu ada effort untuk menemukan ini semua. Pencabangan-pencabangan ini perlu menambahkan effort yang kita sebut sebagai escape to find this pencabangan. So, kembali ke dalam materi sebelumnya, lateral thinking is a way of thinking which seeks the solution of the problem by making association. Jadi kita harus menggunakan asosiasi tadinya ke unrelated areas, rather than pursuing one logical train of thought. Jadi, seolah-olah kita harus membuat anakan-anakan baru kalau di pohon gitu ya, atau cangkokan-cangkokan baru, sehingga dia masih memiliki karakter yang sama dengan main thought-nya, tapi dia berbeda, masih berbeda. Nah, the term is invented by Edward de Bono. Lateral thinking is a set of techniques. Jadi, lateral thinking itu adalah sebuah teknik-teknik, kumpulan dari teknik-teknik, primarily intended to support creative thinking. Nah, Anda boleh kreatif, tapi jangan kebablasan, gitu tuh bahasa gampangnya gitu ya. Kalau kreatif yang kebablasan itu gak ada hubungannya, dianggap sebagai kreatif. Lateral thinking is based on the idea that mind is pattern using and making system, seperti yang udah dibahas tadi, jadi basis-basis itu semua ada dalam lateral thinking. Tapi yang menarik adalah the mind reacts to every input by attempting to fit into what is already known. Sehingga kita harus membuatnya menjadi bercabang, menjadi apa yang harusnya Anda tahu, tapi bukan yang Anda sudah tahu. Jadi harusnya yang Anda tahu, bukan apa yang sudah Anda tahu. Nah, bagaimana teknik-tekniknya? Jadi kita akan sekarang masuk ke dalam teknik-teknik lateral thinking dan direct attention thinking tools. Saya ada 5 yang paling penting dalam dunia lateral thinking. Yang pertama adalah 3 hal pertama ini adalah yang paling penting. Yang satu adalah creative focus, pause. Yang kedua adalah fokus, kemudian challenge. Challenge ini bisa dalam bentuk mencari alternatif, dijabarkan bisa challenge secara sederhana saja, atau dijabarkan sebagai pencarian alternatif, atau memprovokasi supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Creative pause adalah the first step dalam lateral thinking, itu tadi, diminta untuk berhenti. Sederhananya begitu ya, diminta untuk stop, untuk melihat apakah ada possible solution di tempat lain. Dia memblok normal thinking supaya kita bisa terpaksa harus menggunakan jalan yang berbeda. Creative pause, biasanya ada pertanyaan untuk meng-guide creative pause tadi. Jadi, there could be a new idea here, is there another possibility here, is there the only way of doing it? Jadi, kita dipaksa untuk melihat apakah ada jalur yang berbeda. The Bono suggests of 20-30 seconds for individual. Jadi, Anda pause dulu 23 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan untuk grup adalah 2 menit. 20 detik itu lama ya, silakan Anda menghitung sendiri untuk berhenti, tidak mikir apa-apa sama 20 detik deh. Nanti Anda merasa bahwa itu sebenarnya tidak cepat. Kedua adalah fokus. Fokus adalah sebenarnya setelah creative pause, kita harus fokus on something. Focus stops your mind to act automatically atau can be applied or randomly. Nah, De Bono identifies kalau Anda pengen fokus, fokuslah kepada hal-hal yang 4 ini. Satu adalah fokus improvement. Atau Anda fokus ke arah, oke, ini saya anggap sebagai problem, apa yang harus saya selesaikan. Atau Anda fokus adalah apa yang harus Anda kerjakan. Atau Anda fokus untuk melihat opportunity-nya seperti apa. Saya pribadi pernah mendapatkan tamparan soal hal ini ketika saya masih muda, terus saya ketika melihat suatu problem, ada senior saya yang ngomong, Mat, ini ada problem seperti ini. Wah, gimana sih, Mat? Ini kan nggak boleh seperti ini. Ya, gini aja. Coba deh kamu fokus, kamu lihat bahwa ini sebagai suatu cara untuk melihat kesimpulan, membuat perubahan, daripada kamu marah-marah. Gitu. Ya juga sih, gitu ya. Ini sama kayak waktu akhirnya yang berikutnya saya pernah mengantarkan seorang profesor kesehatan dari Tohoku University yang mengevaluasi apakah promosi kesehatan untuk TBC, tuberkulosis di Indonesia, itu efektif atau tidak. Sehingga dia minta, katanya orang-orang Depes itu katanya, oh kita udah membuat poster-poster dulu zaman dulu belum ada ini ya sosial media di pasar-pasar. Nah, saya mau foto nih, bener nggak ada apa enggak? Gitu. Ya udah saya serius, Prof, Anda mau ke pasar? Iya, oke saya antar, tapi jangan kaget ya, baik-baik. Terus saya antar ke pasar, saya kaget, Anda tahu lah pasar tradisional Indonesia, apalagi 5-10 tahun yang lalu, ini bahkan 15 tahun yang lalu. Sehingga saya ajak ke pasar Palmerah. Dia turun, kebetulan memang ada mukanya Wagub Jawa Barat, sebelum jadi Wagub Jawa Barat, siapa namanya saya lupa. Itu
yang promosi kesehatan. Dia tuh sering jadi promotor kesehatan karena istrinya orang departemen kesehatan. Jadi biar Anda tahu aja bahwa ada koneksi di situ. Jadi apa namanya? Ternyata ada. Terus tapi dia yang menarik adalah saya pikir kan udah pas Prof silakan jalan itu foto kalau mau difoto. Tapi dia turun terus dia jalan-jalan gitu. Kenapa nih Prof jalan-jalan? Padahal saya parkir di pinggir jalan gitu kan ya udah saya tungguin aja. Sambil nyalain AC siapa tahu nanti dia harus masuk pasti dia akan keringetan gitu kan. Dia balik terus dia masuk. Bagaimana Prof pasar kami? You are lucky. There is so many room of improvement dia. Jadi dari kacamata dia di Jepang itu sudah banyak yang sudah bagus sehingga dia malah susah untuk melakukan room of improvement dia bilang. Tapi kalau di Indonesia kayaknya lu tinggal sedikit aja apa namanya memperbaiki sesuatu kamu akan dapat jump in terhadap perubahan yang kamu dapat lakukan terjadi loncatan terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi kadang-kadang saya juga melakukan hal yang sama terhadap mahasiswa saya gitu. Oke, kita akan memberikan kamu sebuah teknik-teknik canggih dalam melakukan perbaikan sistem, tapi terkadang cara-cara sederhana itu masih work out. Nah, itu yang menjadi istilahnya salah satu di antara improvement kalau Anda melihat sesuatu. Yang berikutnya adalah fokus adalah mendifferentiate lateral thinking dan brainstorming. Kembali, brainstorming tidak ada arah. Lateral thinking harus berasal dari ini. Dia juga membuat kita fokus terhadap underlying problem. Ya kan? Dia juga bisa generik seperti improvement tadi atau purposeful gitu ya. Jadi yang penting adalah don't get trapped, go around the wall rather than break through. Untuk fokus sebenarnya ada gabungan teknik yang disebut sebagai direct attention taking tools yang diusulkan juga oleh De Bono, di mana dia berfokus kepada mengubah cara berpikir kita. Jadi kita berfokus untuk mengubah cara berpikir kita atau mencoba untuk mendapatkan suatu hal yang bersifat konstruktif, bagi diri konstruktif, atau mencari solusi yang juga bersifat konstruktif. Secara definisi konstruktif yang di sini adalah mungkin versinya De Bono. Jadi saya sarankan Anda untuk mencari di literatur tentang hal ini apa yang dimaksud dengan constructive thinking versi De Bono. Jadi saya yang men-skim apa saja yang dianggap sebagai direct attention thinking tools. Fokus ini ada yang dimulai dengan change your point of view, yaitu adalah plus minus interesting, alternatif, kemungkinan, dan pilihan. Memang di dalam bukunya De Bono, ini sebenarnya dalam bahasa Inggris, ABC, EBS, ADI, EAS, dan sebagainya. Tapi bahasa Indonesianya akan saya lakukan terlebih dahulu. PMI, divided into 3 parts untuk membuat yang namanya construct innovative solution. Jadi ada change of view, stop focus thinking, dan constructive thinking. Kira-kira itu yang dijadikan designing constructive thinking. Kita mulai dengan PMI. PMI itu adalah plus minus interesting. Jadi kita itu di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali fokus kepada hal yang negatif. Itu kenapa kok semua berita itu isinya adalah hal yang negatif. Jadi news itu selalu bersifat negatif karena semakin berdarah semakin bisa menghasilkan uang atau orang. Jadi kadang-kadang cara sederhana untuk memfokuskan supaya kita bersifat konstruktif adalah memulai dengan plus memaksa kita berpikir secara plus terlebih dahulu, baru ke minus. Dari ini dianggapkan kita akan menjadi netral. Karena kita netral, kita bisa masuk ke dalam konstruktif, yaitu adalah interesting. Ini adalah filosofi yang ada dalam PMI. Kenapa? Karena tadi kita selalu sering mendapatkan berita negatif. Ini adalah plus minus definisinya, interestingnya adalah from judgment to design. Jadi memang plus minus itu adalah judgment, tapi pada saat kita interesting, kita maunya ada menjadi netral, dan kita masuk ke dalam hal yang interesting. Ini ada beberapa contoh diskusi. Semua pertanyaan ini, bukan semua pertanyaan di bawah ini biasanya yang otomatis membuat Anda berpikir negatif. Apa dibalik nilai positifnya? Itu yang diminta untuk dibalik. Jadi Anda akan mengatakan sebagian besar pasti ketika Anda menjawab ini pasti akan, wah kok bisa, jangan gitu dong, dan sebagainya. Karena ini berarti negatif. Tapi Anda diminta untuk positif terlebih dahulu. AKP adalah cara yang lain di mana Anda di-trigger oleh beberapa kata-kata kunci. Triggernya adalah kata-kata kunci, bukan pertanyaan, yaitu adalah alternatif, kemungkinan, dan pilihan. Jadi kemudian biasanya kalau sudah kita bicara soal hukum kecukupan, kalau udah cukup kenapa cari yang lain? Tapi ini tidak, kita dipaksa untuk mencari alternatif. Digunakan biasanya untuk mencari penjelasan, menyusun hipotesa, atau mengeksplorasi masalah. Memang orang mengatakan bahwa kalau memang tidak ada alternatif, kenapa harus kita paksakan? Gitu. Tapi di sisi lain, tujuannya adalah seperti itu. Untuk constructive thinking, setelah Anda tadi bisa change of point yang point of view,
Itu ada 4, logic bubble, MKP, STI, dan Paul. Logic bubble adalah kesadaran bahwa setiap orang memiliki logikanya sendiri. Jadi kalau Anda punya logika yang warnanya coklat seperti ini, Anda pengen masuk orang yang memiliki logika secara abu-abu seperti ini, apapun yang Anda ingin lakukan, dia pasti akan terdefraksi atau terdefleksi gara-gara logic bubble yang sangat kuat, yang arahnya dia maunya ke sini, arahnya mau ke sini. Cara untuk mensinkronkan, cara untuk masuk ke logic bubble orang adalah mencoba mensinkronkan warna, ruang logika dia dulu. Yang penting Anda masuk dulu ke dalam ruang logika dia, setelah itu Anda coba pengaruhi supaya ini berubah lingkarannya, atau arahnya ini paling tidak sama dengan arah yang Anda lakukan, walaupun mungkin dengan reasoning yang berbeda. Gitu ya. Jadi, mungkin tidak sama alasannya dengan Anda yang warnanya ini, tapi palingnya arahnya sudah berhasil Anda sejajarkan. Kalaupun tidak ada sejajarkan, paling nggak sudah mendekati dari kesejajaran yang sudah ada. MKP adalah explore both sides. Ini adalah cara untuk kita melihat perspektif orang-orang lain yang belum bisa melihat pandangan orang lain. Intinya adalah kalau bisa kita berada pada posisi orang lain. Paul, pandangan orang lain, misalnya dengan MKP, kalau pandangan orang lain tidak hanya satu, perluasan daripada dua belah pihak. Kadang-kadang kita harus memiliki tidak hanya dua kubu pro dan kontra, tapi ada beberapa yang bersifat ada lebih dari dua lah intinya, ada 3, ada 4 orang. Jadi Paul itu adalah sebenarnya kalau Anda memiliki dua dari ini. STI adalah setuju, tak sepakat, dan irrelevan. Ini mirip dengan PMI, yaitu Anda diminta untuk kalau Anda harus setuju, kira-kira Anda setuju nggak gitu. Jadi Anda diminta untuk paling tidak bisa melihat perspektif orang lain dengan cara menyetujuinya, selalu menyetujuinya. Saya suka memberikan istilah, saya setuju dengan Anda, tapi saya tidak menerima. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada pendapat, oke lah, saya setuju dengan pendapat Anda, tapi saya tidak menerima pendapat Anda itu benar. Itu saya suka bercanda dengan demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang persetujuan itu bukan satu hal yang harus Anda terima. Orang tidak akan setuju, jika dia masih punya opsi untuk tidak. Oke, saya bisa mengerti pendapat Anda, saya setuju dengan pendapat Anda bahwa itu bisa terjadi, tapi dalam konteks saya sebenarnya tidak bisa menerima apa yang Anda lakukan. Inilah contoh, setuju, tidak sepakat, dan irrelevan. Nah, yang berikutnya adalah designing constructive solutions. Jadi kalau Anda sudah berhasil mengubah point of view dengan kembali ke dalam constructive thinking, maka berikutnya adalah bagaimana melakukan solusinya. Maka ada Toulouse Typo, ini adalah konsep dalam bentuk alternatif, menciptakan alternatif solusi. Dari semua bisa dimulai dari tujuan dulu. Jadi pastikan tujuannya adalah sama, baru itu luaskan. Kalau udah luaskan, pilih salah satu untuk kemudian Anda sempitkan. Jadi AGO itu adalah cara untuk mendapatkan solusi. Toulouse bisa menjadi tipe, jadi tujuan dulu, identifikasi input. Kalau tadi kan tidak ada identifikasi input ya, ambil alternatif pemecahan, mulai membuat pilihan, baru dilaksanakan. So ini adalah istilah-istilah yang diberikan oleh De Bono dalam rangka ketika Anda sudah fokus, apa yang harus Anda fokuskan. Yang ketiga adalah challenge. Jadi setelah Anda fokus, setelah Anda creative pause, alternatif yang bisa Anda lakukan adalah challenge. Challenge itu adalah sebenarnya fokus untuk mendapatkan alternatif ketika Anda sudah mendapatkan pause. Jadi mengkombinasi dari dua ketiganya. Challenge itu adalah mencoba untuk menegasikan apa yang sudah biasa Anda lakukan. Jadi biasanya pertanyaannya paling sederhana adalah why is it done this way? Kenapa kalau kan? Why does it have to be done this way? Are there any ways of doing it? Sebagai contoh, kenapa keyboard harus QWERTY? Kenapa kok piring itu harus bulat? Jadi kadang-kadang mungkin ini akan kita jawab di dalam diskusi. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kenapa kok keyboard itu QWERTY? Kenapa piring itu cenderung pasti bulat? Kecuali orang Jepang yang kalau Anda makan sushi, secara tradisional piring sushi itu adalah segi 4, gitu ya. Nah, tradition, observation, assumption, apathy, domination can lead us to accept things the way they are. Apalagi ada istilah if ain't broke, don't fix it, gitu ya. Tapi kita diminta untuk men-challenge hal ini. Yang berikut adalah alternatif. So, instead of kita melakukan challenging kepada itu, kita langsung fokus ke dalam mendapatkan alternatif. Ini mirip dengan DAAT, salah satu teknik dalam DAAT, yaitu dalam mencari alternatif. Di mana Anda diminta untuk mencari alternatif, hanya saja kembali, karena inilah lateral thinking, di mana Anda harus mendapatkan kesamaan atau sepanjang logika yang masih harus berhubungan dengan logika awalnya. Seperti yang Anda ketahui dari berbagai macam kasus pertanyaan atau challenge problem system thinking, maka Anda tahu bahwa ketika Anda tahu jawabannya, ternyata logikanya masih masuk gitu.
jawaban itu bukan jawaban yang luar biasa, tapi jawaban yang memang ada logikanya. Sebagai contoh kasusnya yang pembunuhan di dalam sebuah gudang di atas laut itu, ketika Anda tahu apa jawabannya, maka oh iya logis ya. Bukan karena misalnya disantet sama jin atau dinaikin sama hal-hal lain yang mungkin tidak ada logikanya. Nah, sehingga biasanya ada pivot point atau point of similarities. Anda mulai dari mana dulu, dari situ Anda kembangkan. Anda bisa mulai dari purpose-nya, bahwa purpose-nya harus sama. Anda bisa melihat dari grup, jadi dia harus dalam kelompok yang sama, apakah ada definisikan grupnya sebagai sebuah berdasarkan iklim, berdasarkan logik, berdasarkan area, berdasarkan atas waktu dan lain sebagainya. Kesamaan, jadi mungkin ada kesamaan, apakah kesamaan itu bersifat fisik, bersifat atribut ya, bukan tujuan, bukan kesamaan tujuan maksudnya, tapi yang bersifat atribut, apakah fisik dan lain sebagainya, atau kesamaan konsep. Jadi idenya seperti itu. Idenya adalah kita mau ke konsep seperti apa. Yang terakhir adalah provokasi. Provokasi ini adalah cara yang paling populer di lateral thinking sebenarnya, karena merupakan kombinasi antara kembali kreatif pause dan fokus, tapi bersifat challenge. Dia challenge-nya tuh agak-agak nakal. Jadi kita diminta untuk gila sebentar, bahasanya si De Bono, kita diminta untuk gila sebentar. Karena many important new ideas come from both accident, mistake, or madness. All of this provides discontinuity which force us to outside the normal boundary reasonables. Dia ada 6 sub cara di dalam provokasi. Pertama adalah kita harus keluar dari kukungan for apa yang biasa kita dapatkan. Kita boleh balik. Ini mirip di dalam challenge tadi yang bersifat dibalik. Atau kita perbesar, kita exaggerate, kita naikkan. Kita distorsi, jadi kita goyang-goyangkan atau kita lihat dalam perspektif yang mungkin skalanya tidak normal gitu ya. Wishful thinking, berandai-andai, atau random input. Secara umum berikut ini adalah penjelasan dari metode-metode provokasi gitu ya. Biasanya dimulai dengan satu trigger statement yang merupakan provokasinya. Jadi misalnya PO ini adalah logo untuk provokasi. Tadinya Anda biasa we drive into work, itu adalah statement yang bisa dilakukan. Anda challenge dalam bentuk provokasi, bagaimana kalau Anda tidak bisa? Reversal, misalnya ini, founding sampai go, PO-nya adalah bagaimana kalau dia ring terus tapi stop. Ternyata ini berguna buat orang buta. Sedangkan ini kita melihat bagaimana kalau kita menggunakan public transport gitu, dan seterusnya. Masuk ke dalam exaggeration, bedanya kalau PO-nya adalah polis sebaiknya memiliki mata di belakang their heads. Ternyata sekarang bagaimana kalau punya 6 mata? Ya nggak mungkin dong Pak 6 mata. Maksudnya adalah dikasih video kamera. Distorsi adalah change the normal arrangement. Jadi polanya itu diubah. Mohon maaf ya, polanya itu diubah. Sehingga contohnya adalah what good are insurance benefits like you die? PO, you are dead before you die. Bagaimana kalau insurance policy itu bisa dicairkan di jangka waktu tertentu, tidak pada saat kita meninggal saja gitu ya. Wishful thinking, simple, would it be nice? Jadi misalnya adalah factory spoiled the water for downstream. Bagaimana kalau factory itu berada di downstream berdasarkan statement yang ada di dalam example-nya. Nah, random input adalah cara yang lain yang agak aneh, yaitu adalah ketika kita menggunakan kata kunci dari permasalahan kita, lalu kita bandingkan dengan kata kunci di sebelahnya, tapi secara random. Misalnya Anda tinggal buka buku, Anda taruh jari Anda di buku tersebut, dan ada kata-kata apa di situ, ditaruh di sebelahnya, lalu kedua kata-kata kunci ini dibuat logikanya, bahwa itu ada sebuah solusi. Kalau kedua kata-kata itu bisa menghasilkan solusi yang menarik, berarti it's okay. Kalau nggak bisa, kata yang kedua ini diganti lagi dengan kata yang lain. Kalau nggak bisa, diganti lagi. Tapi setelah kata itu menjadi suatu hal yang logis, maka dia menjadi sebuah solusi. Sebagai contoh adalah di sini contoh tentang bagaimana tiba-tiba kalau misalnya kita menyelesaikan permasalahan sampah rokok, tapi kita PO-kan dengan traffic light. Apa hubungannya rokok sama traffic light? Ternyata di dalam sebuah rokok yang ada filternya itu, bagaimana kalau kita kasih warna. Jadi ini merah, ini kuning, ini hijau. Kenapa? Karena ternyata kalau semakin habis rokok tersebut, kadar nikotin yang diambil oleh para perokok itu semakin tinggi. Jadi dia punya cara, memang kalau Anda tidak mau banyak kadar nikotinnya, ya sudah, hisap sampai di sini aja. Setelah itu dibuang. Ada lagi cigarette versus flower. Cigarette dan flower. Kok ada hubungannya? Apa hubungannya sama rokok dengan bunga gitu?
ternyata kalau orang yang ngerokok itu kan suka buang sembarangan gitu kan puntung rokoknya ya. Bagaimana kalau puntung rokoknya dikasih bibit bunga? Jadi pada saat dibuang nanti kena matahari atau kena air, dia langsung tumbuh menjadi bunga. Jadi instead of menjadi sebuah sampah, menjadi usaha untuk melakukan penghijauan. So that's kind of random input yang kadang-kadang kalau nggak ketemu, Anda harus ganti kata-katanya. Jadi seolah harus ada solusi berdasarkan atas dua hal yang kadang-kadang terlihat tidak masuk akal. Ini tadi yang sigaret dan bunga. So, it's a multi-stage iterative process untuk provokasi. Ada sebuah isu yang butuh hal yang baru. Set up the provocation, seperti yang saya bilang di PO. Mendapatkan new ideas, terus di-repeat masuk ke dalam provokasi berikutnya. Kira-kira begitu. Setelah Anda mendapatkan berbagai macam argumen tentang bagaimana atensi kita, bahwa atensi kita terkena di pola pikir kita, bahwa kita harus mulai mengubah pola pikir kita, dan ada beberapa tools yang bisa Anda pakai untuk mengubah pikir kita, bagaimana kita mulai untuk mengubah pola berpikir kita. Yang pertama adalah kita kembali dalam ilmunya De Bono tentang lateral thinking. Lateral thinkers itu orang-orang yang ternyata memang discontent dengan status quo secara positif. Yaitu adalah dia selalu melihat bahwa harus ada yang lebih baik daripada sekarang. Jadi kalau Anda mungkin bekerja di dunia manufaktur dan tahu tentang konsep sistem kualitas, ada sebuah pameo yang mengatakan kalau kita tidak memiliki masalah, kita bermasalah. Karena masalah di dalam dunia kualitas itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, seperti yang saya ilustrasikan dengan profesor yang dari Jepang tadi yang melihat kekacauan di pasar itu sebagai kesempatan untuk perbaikan. Lalu mereka selalu mencari alternative solution, tidak langsung melihat first solution yang dia lakukan. Bukan berarti first solution yang salah, lebih ke arah kepada adalah apakah memang itu yang terbaik. Gitu ya. Kedua, untuk are prepared to think creatively. Ini berarti harus dilakukan dengan latihan. Tidak ada cara untuk paling baik dengan hanya melakukan latihan secara menyeluruh. Setiap beberapa saat Anda harus punya jadwal misalnya yang tertentu untuk mengatakan, oke, saya mau melatih cara saya memandang permasalahan, cara saya melihat permasalahan. Yang keempat, tidak ada hal yang kreatif didapatkan dengan berpikir negatif. Kita harus berpikir positif. Positif itu adalah mendapatkan perspektif baru, apa yang bahkan dianggap negatif. Semua hal yang negatif harus dianggap hal yang positif. Lalu yang kelima, memang membutuhkan effort. Jadi kita harus bekerja untuk mengubah pola berpikir kita. So, terakhir dalam materi yang ini sebenarnya saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat berpikir sebagai sebuah keterampilan. Dengan keterampilan, maka kita bisa mengubahnya dan membentuknya dengan cara yang lebih baik. Sebuah keterampilan adalah sesuatu yang harus kita latih terus-menerus, di mana kita bisa mengkombinasikan berbagai macam keterampilan untuk menciptakan keterampilan baru yang lebih baik. Nah, tentunya prosesnya harus dimulai dengan memberikan awareness atau kesadaran terhadap proses untuk berpikir, di mana kita memberikan pause kepada setiap kali kita merasa bahwa kita sudah terlalu cepat dalam mengambil sebuah kesimpulan. Teknik-teknik yang dipakai di sini memang teknik-teknik yang bisa Bapak Ibu eksplorasi sendiri. Silakan cari buku-bukunya di Gramedia atau di tempat-tempat lain yang disebut sebagai Edward De Bono Thinking Tools, baik lateral thinking maupun direct attention thinking tools. Intinya, automatic thinking can only be circumstanted atau stopped by focusing attention. Summary dari materi kita kali ini, marilah kita mulai berpikir tentang cara berpikir kita, berlatih untuk berpikir berbeda sampai menjadi satu hal yang kita menjadi kebiasaan kita untuk mengevaluasi pola berpikir kita. Nah, pada saat nantinya, seperti dengan beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dalam pertemuan sebelumnya adalah, dia bermanfaat buat kita untuk mendiscovering variables di dalam lateral thinkingnya dan mendapatkan established link terutama dalam pengembangan sistem thinking dan sistem dynamics. Sekian Bapak Ibu, terima kasih.